terkait dengan investasi bodong itu adalah literasi keuangan. Literasi keuangan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Pika. Pemirsa, belakangan ini investasi menjadi tren di kalangan generasi muda. Berdasarkan data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, hingga Oktober 2024, jumlah investor di pasar modal Indonesia mencapai 14,21 juta, dan itu meningkat sebanyak 16,81% dibanding tahun sebelumnya. Nah, menariknya, mayoritas dari investor tersebut berasal dari kalangan muda, di mana per Agustus 2024 jumlah investor tersebut berusia di bawah 30 tahun, dan itu menunjukkan dominasi dari generasi Z dan milenial di dunia investasi Indonesia. Hal tersebut merupakan tanda positif, sinyal positif bahwa kesadaran akan pentingnya keuangan itu sudah mulai muncul. Namun di sisi lain, ini juga menimbulkan kekhawatiran, apalagi jika investasi tersebut dilakukan tanpa pengetahuan dan pemahaman yang memadai. Banyak yang tergiur akan janji keuntungan yang besar, namun mereka tidak mempertimbangkan, tidak memperhatikan risiko atau konsekuen yang akan mereka hadapi. Banyak yang ikut-ikutan, melihat orang lain untung, kemudian langsung ikut nyemplung, dan pada akhirnya buntung. Bahkan ada yang menjadi korban investasi bodong. Lantas apa yang membuat investasi ini bisa berubah dari peluang menjadi bumerang? Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik generasi muda dan risiko finansial ketika investasi jadi tren tanpa literasi. Bersama dengan pakar keuangan Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Amran SSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Unhas TV dan terima kasih sudah hadir di Unhas Pika, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, sehat dan sibuk. Iya, sehat dan sibuk ya. Oke. Berdasarkan data yang saya sebutkan tadi, Pak, 14,21 juta jumlah investor di pasar modal Indonesia, dan itu meningkat dari tahun sebelumnya. Dan menariknya, lebih dari setengah dari jumlah investor tersebut berusia di bawah 30 tahun, yang artinya ini didominasi oleh Gen Z dan milenial. Angka yang cukup bagus ya, Pak? Ya, betul sekali. Kalau semuanya berhasil. Nah, yang jadi masalah itu yang gagal ya, Pak. Tapi kita tidak akan membahas itu dulu. Yang menjadi pertanyaan awal ini, kenapa bisa, Pak, anak muda sudah banyak mulai tertarik untuk berinvestasi? Bahkan sebagian dari mereka itu ada yang dari mahasiswa, Pak. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada seluruh pemirsa, juga kepada host. Terima kasih atas kesempatannya. Saya diundang untuk memberikan penjelasan sedikit tentang konsep investasi kaitannya dengan ilmu aktuaria sesuai bidang ilmu kami. Nah, terkait dengan pertanyaan mengapa saat ini banyak mahasiswa pemuda yang ini ya, generasi Z, generasi milenial yang menjadi investor di Indonesia. Kalau kita lihat trennya akhir-akhir ini, saya pikir yang utama itu adalah tentang teknologi digital ya, saat ini yang berkembang sangat pesat, di mana informasi tentang investasi ini sangat mudah didapatkan oleh para pemuda. Dan yang kedua adalah sifatnya pemuda, rasa ingin tahunya tinggi, dan jika ada teknologi yang mudah, yang fleksibel untuk mendapatkan informasi, maka dengan cepat mereka akan mencari berita itu, apalagi ini terkait dengan keuangan. Ya tentu pemuda konsen akan hal tersebut ya, sehingga dengan teknologi digital yang berkembang pesat saat ini, informasi tersebut dengan mudah mereka dapatkan. Hal ini membuat salah satu faktor yang membuat banyak pemuda yang menjadi investor muda. Ya, kemudian yang kedua, ya pemuda kan ini semangat untuk
mengumpulkan kekayaan di masa depan Iya, itu iya. sudah sangat tinggi ya. Nah, yang kedua berikutnya adalah pemuda juga punya kemampuan untuk searching, ya, Iya. menjelajahi informasi apa saja yang terkait dengan hal tersebut. Jadi dengan kondisi seperti ini, saya pikir itu yang membuat mereka jadi sangat dominan dalam kegiatan investasi saat ini. Nah, saya kira ada juga hal yang lain, tapi saya kira itu yang utama seperti itu. Iya, mereka berada di masa yang sedang gempar-gemparnya menggunakan teknologi dan mereka bisa memanfaatkan hal Sangat tersebut ya, mungkin, Pak. ya. Makanya itu salah satu hal yang mendorong mereka untuk mulai berinvestasi bahkan di usia yang masih Masih mahasiswa. mahasiswa. Iya. Eh, Berbicara soal semangat, Pak. Ya. Belakangan ini kita kenal istilah FOMO, fear of missing out. Ya, ikut-ikutan kalau istilah sederhananya ya. Bagaimana pandangannya Pak soal ikut-ikutan dalam keputusan investasi? Kan banyak yang tergiur dengan keuntungannya ya. Berbicara soal uang, siapa yang tidak suka ya Pak? Gimana pandangannya Pak soal itu? Ya, terkait fenomena FOMO ini, Iya. ya kita tidak bisa pungkiri ya. Jadi beberapa investor muda atau pemuda mungkin umumnya memang mengalami hal yang sama ya. Jadi tahu temannya sukses kegiatan investasi ini, mau juga gitu. Tahu ada informasi bahwa ada ya orang yang bisa mendapatkan keuntungan sisi keuangan dari kegiatan investasi, pengen juga gitu. Nah, ya saya pikir itu suatu hal yang biasa terjadi. Namun untuk berikutnya sebaiknya jangan cuma FOMO gitu, tapi mesti dibarengi dengan literasi keuangan yang memadai, sehingga dampak atau risiko dari kegiatan investasi yang dilakukan itu juga bisa dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi ini. Jadi ya tidak ada manusia yang sempurna, mungkin awalnya masih FOMO, tapi diharapkan setelah itu meningkatkan edukasi, ya, menunjukkan perilaku yang tepat dalam berinvestasi, serta mengambil keputusan yang bijak. Nah, itu insya Allah bisa mengubah dari hal yang ikut-ikutan itu menjadi investor yang sukses ke depan. Oke, mereka boleh ikut-ikutan investasi kalau punya pemahaman ya Pak soal hal tersebut. Justru menurut saya jangan ikut-ikutan kalau tidak paham gitu. Ya, Kenapa? berarti Karena, boleh ya, ikut asalkan mereka punya pengetahuan tentang hal tersebut, Pak. awalnya ikut-ikutan nggak apa-apa, tapi di awal. Tapi setelah itu harus meningkatkan kemampuan literasinya tentang produk investasi itu, tentang prospek risikonya, dan tentu berkaitan dengan faktor internal, bagaimana budgeting atau penganggaran yang dilakukan oleh si pemuda itu. Berarti untuk lebih amannya Pak, kenali dulu baru coba-coba ya Pak? Nah, gitu. Kalau mau yang paling bagus, kenali dulu apa yang akan dilakukan, setelah itu melakukan keputusan yang tepat. Jadi di dalam istilah orang Sulawesi Selatan ya, istilahnya ada istilah atau ini istilah sampai dulu baru berangkat. Jadi kalau kita mau melakukan bepergian ya istilahnya itu kita sampai dulu baru berangkat istilahnya. Apa makna dari istilah itu? Bahwa ya seperti tadi ada kaitannya, kita tahu betul apa yang perlu dikerjakan. Jadi dengan demikian ya istilah ikut-ikutan itu tidak ada lagi. Karena kita sudah tahu betul apa yang mau dilakukan itu, baru kita lakukan. Oke, berarti harus tahu betul apa yang akan dilakukan, dan yang paling penting pikirkan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan tersebut. Nah, kalau dalam konsep investasi, bagaimana Bapak melihat apakah
kesadaran akan literasi keuangan untuk anak muda ini sudah cukup untuk melakukan hal tersebut? Karena kan tadi Bapak bilang boleh investasi asalkan dengan pengetahuan. Iya. Betul. Terkait dengan literasi, saya pikir mungkin ini tidak pernah cukup ya. Iya. Jadi kenapa? Karena dinamika dunia investasi dari waktu-waktu berkembang. Iya. Jadi masalahnya investasi yang dulu mungkin beda dengan masalah sekarang lagi. Jadi ada hal baru, dinamika baru, fenomena baru. Nah ini harus dicermati. Jadi ya mungkin idealnya itu walaupun sudah ada pengetahuan tentang investasi saat ini, itu tetap mengikuti perkembangan, tetap mengikuti fenomena apa yang baru dan apa yang harus dilakukan oleh investor untuk mengantisipasi katakanlah profil-profil risiko yang mungkin dapat terjadi di masa yang akan datang. Karena ya itu tadi kompleksitas masalah di bidang investasi ini cukup tinggi dan itu terus berkembang, maka kita harus terus meningkatkan kapasitas keilmuan kita untuk bisa memahami hal itu dan terutama adalah bagaimana mengatasinya atau memitigasi jadi profil risiko yang mungkin terjadi ke depan. Iya, terus ikuti tren untuk berinvestasi dengan cara yang tepat. Betul sekali. Salah satu hal untuk berinvestasi dengan cara yang tepat itu Pak, kenali risiko keuangan. Ya. Ya. Kalau menurut Bapak sendiri definisi paling sederhana dari risiko keuangan itu seperti apa Pak? Ya, jadi risiko keuangan itu ya pada prinsipnya atau kalau didefinisikan itu adalah sebenarnya dampak merugikan dari suatu kegiatan investasi terkait dengan keputusan ataupun karena kondisi keuangan sehingga menimbulkan kerugian pada investor. Oke, berarti memang anak muda harus sangat memperhatikan hal tersebut ya Pak. Harus mengenali resiko keuangan, apalagi untuk memutuskan berinvestasi. Iya, betul. Oke. Kalau kesalahan umum yang dilakukan anak muda dalam merencanakan keuangan itu seperti apa, Pak? Apakah investasi adalah salah satunya? Jadi untuk kesalahan umum, jadi ya pada umumnya pemuda kan ini pendatang baru ya. Iya. Di bidang investasi, jadi pengalaman mungkin masih terbatas. Ya. Yang kedua, literasi juga masih kurang. Yang ketiga ada faktor emosional gitu. Oke. Jadi cenderung melakukan sesuatu tanpa perhitungan yang matang. Nah, jadi kalau misalnya hal yang menyebabkan masalah bagi pemuda untuk itu ya, yang pertama bahwa pengalaman perlu ditingkatkan seiring dengan bertambahnya waktu. Mungkin ada. Jadi tidak menghindari juga, ya, karena kalau tidak melakukannya berarti pengalaman tidak ada nih. Ya. Jadi yang kedua adalah memiliki pengetahuan yang baik terkait dengan investasi, terutama terkait dengan pengelolaan risiko. Yang ketiga adalah ya mesti dilakukan secara objektif ya, bukan karena emosi. Jadi tidak boleh serakah pada saat investasinya naik, begitu juga jangan cepat panik pada saat lagi turun. Jadi harus mempertimbangkan hal-hal yang objektif ya, tanpa terlalu jauh melibatkan emosional atau perasaan. Jadi ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, itu juga memang bisa menjadi suatu model pengelolaan risiko, sehingga dampak-dampak keuangan tersebut itu bisa direduksi atau mungkin bisa dimitigasi. Jadi ya, tingkatkan edukasi setiap saat, hubungi orang yang sudah sukses atau para ahli atau orang yang berpengetahuan di bidang itu.
Jangan sekedar ikut-ikutan saja sekedar informasi saja di medsos atau di mana yang tidak jelas sumbernya, sehingga informasi kita dapat gitu valid dan kita tahu cara mengambil keputusan atau kebijakan yang tepat untuk investasi kita di masa depan. Oke. Pahami cara, salah satunya pahami cara mengelola risiko keuangan. Betul. Dan itu salah satu yang diajarkan di ilmu aktuaria ya Pak. Betul. Ya, sebelumnya pemirsa, Bapak Dr. Amran ini merupakan salah satu dosen di program studi ilmu aktuaria Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unhas. Ya. Kalau berbicara soal ilmu aktuaria Pak, mungkin masih banyak yang belum tahu ya soal ilmu aktuaria itu mengajarkan tentang apa, membahas tentang apa di sana. Karena ini kalau di Unhas merupakan prodi yang terbilang baru ya Pak. Iya, betul. Oke, nanti Pak Amran akan menjelaskan ilmu aktuaria ini membahas tentang apa dan bagaimana hubungannya dengan risiko keuangan yang dari tadi kita bahas ini. Tapi sebelum menjawab hal tersebut, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Unhas Speak Up. Ya pemirsa, kembali lagi di program Unhas Speak Up bersama dengan pakar keuangan Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Amran SSI MSI. Ya, kita lanjut pembahasan kita yang tadi Pak soal ilmu aktuaria. Nah, mungkin bisa dijelaskan ilmu aktuaria itu membahas soal apa dan dijelaskan secara singkat juga bagaimana ilmu aktuaria ini melihat dan mengukur risiko-risiko keuangan seperti ini Pak. Oh ya, baik. Jadi betul, prodi ilmu aktuaria baru ini baru di Unhas ya. Jadi sebenarnya di Indonesia juga secara umum general itu juga masih baru ya. Baru di beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia. Nah, ilmu aktuaria sendiri itu adalah ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan risiko yang melibatkan disiplin ilmu matematika, ekonomi, keuangan, dan komputer saat ini. Jadi bagaimana mengukur risiko terhadap suatu kegiatan investasi, terus bagaimana memberi harga yang fair, yang pantas terhadap suatu produk keuangan, terus bagaimana menghitung cadangan risiko yang membuat kegiatan industri keuangan itu relatif aman, stabil. Nah, itu semua adalah hal-hal yang menjadi tugas dari ilmu atau aktuaris atau orang ahli dari bidang aktuaris atau ilmu bidang aktuaria. Jadi tentu hal ini terkait dengan investasi ya. Jadi bagaimana industri atau lembaga keuangan ini mengelola dana investasi sehingga klaim atau biaya yang harus di-cover oleh industri lembaga keuangan itu bisa selalu tersedia dengan cadangan yang cukup dengan pengelolaan investasi ini. Jadi banyak metodologi atau konsep dalam ilmu aktuaria yang terkait dengan pricing,
terkait dengan valuasi atau perhitungan cadangan serta investasi, pengelolaan risiko itu sangat baik untuk diketahui oleh para investor barangkali atau mungkin pemuda juga ya, sebagai persiapan untuk melakukan kegiatan investasi karena ya masalah risiko itu penuh dengan ketidakpastian sehingga kita perlu melakukan beberapa metode yang tepat ya untuk mengukurnya. Kemudian hasil dari pengukuran risiko ini itu bisa menjadi dasar pengambilan keputusan yang bijak terhadap kegiatan investasi yang hendak dilakukan. Jadi secara singkatnya ya bagaimana mengelola risiko secara optimal terkait dengan pricing atau penetapan harga terhadap suatu produk keuangan dan juga perhitungan cadangan oleh lembaga atau industri keuangan untuk suatu kegiatan keuangan, itu ada di bidang ilmu aktuaria. Ya, jadi memang membahas soal keuangan ya Pak. Keuangan. Ya. Kalau dalam konteks investasi dan risiko keuangan, bagaimana ilmu aktuaria ini melihat dan mengukur risiko-risiko keuangan seperti itu Pak? Ya, jadi untuk mengukurnya itu ilmu aktuaria itu mengklasifikasikan kondisi pasar keuangan itu atau kondisi investasi itu dalam dua kategori. Ya, ada yang bersifat terukur atau ya istilahnya mungkin stasioner, ya stabil. Ada juga kondisi pasar keuangan yang sifatnya tidak terukur atau sifatnya non stasioner. Nah, ini ditandai dengan fluktuasi pasar keuangan yang tidak menentu dalam jangka waktu singkat. Nah, itu jadi dua kategori ini yang menjadi klasifikasi kategori untuk penentuan pendekatannya. Nah, untuk pendekatan pasar keuangan atau kondisi keuangan yang lagi stabil, nah itu sudah banyak teori metode-metode konvensional yang dilakukan untuk mengukur risiko dengan tepat, dengan presisi, sehingga perhitungan prospek investasi itu ke depan itu bisa dilakukan dengan tepat. Tetapi ada juga kondisi keuangan yang sangat fluktuatif. Nah, hal ini sangat berisiko dan metode-metode yang dikembangkan selama ini belum banyak untuk terkait ketidakpastian yang sangat tinggi tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, kami dengan beberapa mahasiswa bidang aktuaria, baik itu mahasiswa sarjana maupun pasca sarjana, berupaya mengembangkan konsep aktuaria ke arah pengukuran risiko yang fluktuatif tersebut. Jadi metode-metode selama ini yang bagus bekerja untuk kondisi pasar keuangan yang stabil itu tidak bisa digunakan dengan baik pada saat kondisi keuangan berubah menjadi tidak stabil atau sangat fluktuatif. Nah, sejak tahun 2023 sampai saat ini kami dengan tim riset di tempat kami itu bekerja sama dengan mahasiswa pasca sarjana awalnya, itu mengembangkan metode baru untuk mengukur risiko keuangan pada kondisi pasar yang tidak stabil tersebut. Nah, ini memang ini ya tidak sederhana atau ya kompleksitasnya tinggi, sehingga metode yang perlu dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian tinggi tersebut itu perlu juga metode yang mungkin kompleksitasnya tinggi juga. Setara. Jadi ya, tidak Pak? sederhana gitu. Jadi secara sederhana seperti ini. Kondisi pasar keuangan yang fluktuatif ini memiliki pattern atau pola yang rumit, yang tidak sederhana. Nah,
kalau kita tetap melakukan pendekatan yang biasa, maka akurasi dari metode atau pendekatan itu jadi berkurang. Karena pendekatan metode yang dikembangkan selama ini hanya bagus untuk kondisi pasar yang stabil atau stasioner. Ya. Nah, untuk itu kami mencoba mengembangkan metode pengukuran risiko itu dengan menggunakan pola yang bisa mengakomodasi adanya pola non stasionaritas dalam histori data keuangan, atau juga melakukan pendekatan yang sifatnya dapat menangkap pola fluktuasi itu lebih baik daripada metode sebelumnya. Ya. Nah, kami bersama dengan tim dan mahasiswa pasca itu sebenarnya sudah melakukan ini, dan alhamdulillah metode yang kami kembangkan ini sudah menunjukkan performa yang lebih baik dibanding akurat, metode sebelumnya. Ya, jadi ide dasarnya sebenarnya kami melakukan pengukuran risiko itu tidak langsung pada pola data yang kompleks itu. Ya. Jadi kami melakukan transformasi. Jadi pola data yang rumit itu kita transformasi sehingga hasil transformasi ini ke ruang yang mungkin dimensinya lebih tinggi ya daripada yang ini, sehingga apa? Dengan dimensi yang lebih tinggi ini kami dapat memotret pola data yang rumit ini secara lebih detail. Ya. Ya. Jadi salah satu metode yang kami sudah lakukan itu adalah dengan transformasi Hilbert. Jadi ada konsep matematik yang namanya transformasi Hilbert yang mentransformasi data dalam dimensi rendah ke dimensi yang lebih tinggi. Sehingga dengan dimensi lebih tinggi ini, detail dari pola data yang rumit itu bisa lebih jelas terlihat setelah ditransformasi. Dan alhamdulillah sudah kami lakukan terhadap beberapa instrumen keuangan yang ada di pasar keuangan. Beberapa hasil dari penelitian kami menunjukkan bahwa metode ini memberikan performa yang lebih baik dari metode sebelumnya. Salah satu ukuran yang bisa mungkin secara sederhana bisa dilihat itu dengan menggunakan Sharpe ratio. Jadi Sharpe ratio itu mengukur seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh dari suatu kegiatan investasi dengan nilai risiko satu satuan. Ya. Jadi jika ada Sharpe ratio yang lebih tinggi untuk suatu metode, maka tentu metode itu lebih baik. Nah, kami membandingkan Sharpe ratio yang sudah dilakukan menggunakan data real dengan metode Hilbert yang kami propose, yang usulkan, ternyata memiliki Sharpe ratio yang lebih tinggi daripada metode biasa, metode yang sebelumnya. Berarti ya. Jadi kami optimis ini bisa memberikan mungkin hal baru di bidang ilmu aktuaria atau bidang ilmu keuangan secara umum tentang bagaimana mengukur risiko dan mereduksi risiko dengan margin profit yang tetap optimum. Nah, jadi ya idenya itu kami dapatkan sebenarnya bukan kami tiba-tiba muncul ide ini. Kami membaca beberapa hasil penelitian melalui publikasi di jurnal-jurnal internasional bereputasi yang dilakukan di Jepang. Yeah. Jadi dari hasil penelitian peneliti di Jepang tersebut, hanya kami ada ide untuk mengembangkannya dan kami coba, dan alhamdulillah setelah kita coba itu hasilnya menunjukkan performa yang lebih baik. Oke, memang berarti salah satu metode yang baru saja digunakan untuk mengukur resiko keuangan itu namanya Hilbert Transform. Pendekatan Hilbert Transform. Dan itu terbukti memberikan hasil yang lebih akurat performa lebih baik dibandingkan metode-metode konvensional sebelumnya ya, Pak.
Nah, berbicara soal investasi, kita lanjut bahas Oke, soal silakan. investasi ya, Pak. Ada risiko spekulatif dan risiko yang terukur. Itu seperti apa, Pak? Oh ya, jadi kalau risiko terukur itu ya risiko yang bisa kita ukur dengan akurat. Ya. Nah, itu. Kalau yang spekulatif ya, namanya juga spekulatif ya, risiko ini sulit terukur secara akurat. Jadi biasanya kondisi pasar yang stabil itu membuat ukuran risiko bisa terukur dengan baik. Ya. Tapi untuk pasar yang sangat fluktuatif, nah itu ukuran risiko itu menjadi kurang tepat. Ya. Jadi untuk itu ya masih perlu pengembangan. Jadi konsep atau ilmu di bidang aktuaria maupun keuangan masih perlu dikembangkan untuk bagaimana bisa beradaptasi dengan kondisi keuangan yang fluktuatif ini, sehingga ketika investor tetap melakukan suatu kegiatan investasi di tengah kondisi pasar yang sangat fluktuatif, itu orang mengatakan cenderung spekulatif ya. Iya. Nah, itu. Jadi saya kira ini tentu menjadi apa ya istilahnya, ini menjadi suatu challenge, tantangan tersendiri bagi investor. Namun untuk investor muda, untuk pemuda, ya jika baru memulai kegiatan investasi, sebaiknya hindari dulu yang spekulatif ini. Iya. Nanti kalau sudah ada pengalaman yang cukup, kemampuan membaca kondisi pasar di masa yang akan datang dengan akurat, dengan tepat. Nah, dan ya tentu faktor internal ya, misalnya punya ini kebiasaan yang baik, artinya ada dana lebih lah itu, untuk bisa ke ini investasi yang disalurkan. Tapi kalau untuk dananya masih Iya. ya masih terbatas, Jangan untuk dana kebutuhan pokok yang dipakai ya, Pak. hindari dana kebutuhan pokok dulu untuk melakukan kegiatan investasi yang sifatnya spekulatif. Iya. Jadi ini lebih ke masalah budgeting barangkali. Iya. Ya. Jadi bagaimana dari dana yang dimiliki atau pemasukan income yang dimiliki itu bisa dialokasikan dengan tepat sehingga ada prioritas. Jadi prioritas pertama adalah kebutuhan pokok. Ya. Prioritas kedua adalah tabungan atau dana darurat. Prioritas ketiga baru dana investasi. Nah, prioritas keempat baru dana hiburan. Nah, itu ini untuk ya gaya hidup gitu ya. Nah, yang kelima tentu dana sosial, sedekah ini ya, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana mengelola pendapatan pemuda ini sehingga prioritas ini bisa ini dilakukan dengan baik. Nah, itu saya kira salah satu juga faktor yang membuat pemuda ini bisa sukses dalam kegiatan investasi ke depan. Ya. Jadi jangan istilahnya tidak membuat rencana penganggaran. Karena kalau kita tidak membuat rencana untuk penganggaran kita, maka berarti kita membuat rencana gagal untuk masa depan kita ya. Jadi bukan tiba masa tiba akal. Iya, pahami budgeting, dengan baik ya, Pak. Dengan baik. Jangan dana hiburan yang diutamakan ya. Bahaya itu ya, Pak. Jadi mungkin komposisinya 40-50% itu dana kebutuhan pokok. Nah, itu wajib dari pemasukan kita, penghasilan kita. Kemudian mungkin 10-15% untuk dana tabungan, 10-20% lah dana tabungan atau dana darurat, 10-15% untuk investasi, dan yang lainnya itu dana hiburan, mungkin 10-15% juga, 5-10% dana sosial. Jadi dengan disiplin yang tinggi setiap bulan dilakukan ini. Nah, itu saya pikir akan memberikan perilaku yang tepat untuk bisa sukses bidang keuangan di masa yang datang.
Oke. Tadi kan kita juga sempat berbicara soal hindari yang spekulatif ya Pak, Ya, untuk betul. risiko hindari yang spekulatif. Tapi kan kalau kita lihat berbicara soal investasi, pasti yang terukur itu yang kurang kita dapati Pak. Yang spekulatif ini yang akan selalu kita Banyak. temui ya Ya, Pak. betul sekali. Apa jenis risiko keuangan yang paling sering dihadapi oleh anak muda Pak dalam berinvestasi? Ya, ada beberapa ya jenis risiko. Yang diantaranya risiko sistemik itu risiko pasar keuangan. Nah, jadi bagaimana fluktuasi nilai pasar keuangan itu menjadi suatu hal yang disebabkan oleh adanya ketidakpastian di bidang keuangan. Nah, yang namanya ketidakpastian ini, nah ini yang perlu dicermati dengan baik sehingga ya pemuda tidak salah pilih, dalam mengambil keputusan, sehingga upaya untuk mitigasi risiko itu sudah ada sejak awal. Iya. Jadi enggak sekedar mendengar, wah ini keuntungannya bagus nih gini nih, tapi tidak ada informasi tentang risikonya bagaimana. Nah, jadi istilahnya kita jadi tidak bijak di situ. Hanya mendengar informasi tentang keuntungannya, tidak mempertimbangkan tentang risikonya. Nah, ini yang menurut saya tidak bijak. Jadi ibarat koin ya, supaya koin ini bisa berputar, Iya. itu harus ada keseimbangan antara sisi gambar dan sisi angka. Katakanlah dalam keuangan kita harus memiliki informasi lengkap atau seimbang antara sisi keuntungannya dan sisi risikonya. Jadi tidak hanya mengejar keuntungan tanpa melihat risiko, akhirnya ini bisa merugikan ke depannya, atau juga terlalu mengkhawatirkan risiko sehingga tidak berinvestasi jadinya. Itu. Okay. Jadi ini mesti seimbang gitu ya. Nah, bagaimana menyeimbangkan itu, ada beberapa konsep atau ilmu tentang itu. Ya, mungkin bisa konsultasi ke manajer keuangannya. Jadi kalau bisa jangan jalan sendiri. Kalau awamnya jangan jalan sendiri, perlu ada konsultan atau mentor di bidang investasi. Dan kita di ilmu aktuari juga bisa membantu hal tersebut. Memang itu yang selalu ditemui ya Pak. Ya. Karena terburu-buru dan dia. tidak mempertimbangkan, kemudian Faktor akhirnya berinvestasi dan ya buntung pada akhirnya Pak karena tidak memiliki pertimbangan yang matang. Apakah selain itu ada kesalahan umum yang biasanya anak muda lakukan, ataupun secara umum bukan cuma anak muda Pak? Saya bicara pemuda dulu ya, karena pemuda ini masa depan bangsa. Jadi kami bukan pemuda lagi barangkali ya. Kami orang tua harus bisa menyiapkan generasi muda kita menyambut masa depan. Jadi tentu dengan konsep atau bidang ilmu yang kami miliki. Nah, ada beberapa kesalahan yang biasanya terjadi dilakukan oleh pemuda dalam investasi. Ada beberapa catat di sini. Yang pertama itu adalah pola hidup yang konsumtif. Oke. Jadi bukan pola hidup yang produktif. Nah, dari pola hidup konsumtif ini yang menjadi salah satu masalah terbesar yang mesti diatasi oleh pemuda untuk melakukan investasi. Kemudian gaya hidup hedonisme ini juga ya. Jadi gaya hidup hedon ini yang bisa membuat seseorang menjadi tidak terkontrol, sehingga mungkin tahu konsep risikonya tapi tidak terlalu kelihatan karena dia lebih melihat prospek keuntungan yang bisa diperoleh. Nah itu ya. Jadi kemudian tentu saja karena tidak membuat anggaran ya, budgeting. Jadi dari setiap bulan itu
berapa penghasilan pemuda itu, misalnya dari orang tua, dari kerja sampingan freelance, ya ada beberapa pemuda kita yang sudah melakukan pekerjaan ya, atau mungkin ada dari beasiswa, atau ada dari pendapatan lain, ya itu semua kalau bisa diakumulasi dalam setiap bulan, kemudian dilakukan budgeting, ya. Jadi itu tadi kalau bisa ya ada kebutuhan pokok 40-50%, selalu ada tabungan atau dana darurat yang mungkin dari pendapatan bulan itu mungkin sekitar 10-15%, dan yang ketiga selalu juga ada dana untuk investasi ya setiap bulan. Jadi 10-15%. Jadi bagaimana dana untuk gaya hidup ya usahakan jangan melebihi kebutuhan pokok itu, sehingga ya tidak ada dana darurat, tidak ada tabungan, tidak ada dana investasi. Nah itu yang membuat masalah ke depannya. Kemudian kesalahan umum yang berikutnya yang menurut saya juga yang ini ya, yang penting itu adalah masalah waktu. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa investasi itu dilakukan nanti setelah tua atau setelah bekerja dengan penghasilan begini atau setelah berkeluarga. Justru dengan melakukan kegiatan investasi di awal waktu, semudah mungkin, nah itu bisa menjadi suatu perilaku investasi yang sukses menurut saya. Kenapa? Biasanya investor yang sukses itu ya mempunyai tingkat disiplin yang tinggi. Jadi kegiatan investasi itu tidak dilakukan dengan buru-buru. Begitu juga tidak mengharapkan cuan atau keuntungan dalam jangka waktu yang singkat, sehingga ya cenderung bersifat spekulatif. Nah, gitu. Jadi ada upaya untuk melakukan kegiatan investasi ini secara rutin, ya, waktu demi waktu. Kemudian berikutnya adalah selalu meningkatkan ilmunya tentang investasi. Jadi harus selalu belajar setiap waktu terkait dengan investasi itu. Dan yang ketiga, berikutnya adalah sebisa mungkin lakukan investasi yang jangka panjang. Nah, mumpung masih muda, jadi lakukan investasi jangka panjang. Ya, jadi kenapa? Ya, pertama risikonya tidak terlalu besar dan cenderung ini relatif aman, ya. Tidak menguras pikiran, tidak membuat stres, tidak membuat bingung, dan ya dilakukan dengan enjoy gitu, tidak terlalu membebani pikiran. Itu dulu untuk di awal-awal ya. Lagi-lagi investasi penting, tapi harus dengan pertimbangan dan pengetahuan yang memadai untuk mengambil keputusan berinvestasi tersebut. Tapi perlu disampaikan juga Pak bahwa investasi penting, tapi investasi bukan satu-satunya jalan untuk menuju kestabilan finansial atau financial freedom ya Pak. Banyak seperti yang disebutkan oleh Pak Amran tadi, dengan cara budgeting, dengan cara menabung, menyiapkan dana darurat, itu semua bisa menjadi fondasi untuk memperkuat keuangan sejak usia muda. Nah, jangan kemudian terburu-buru untuk terlihat kaya, tapi pada akhirnya ada yang terjerat bahkan investasi bodong ya Pak. Nah, berbicara soal investasi bodong, apa yang membuat seseorang ini rentan untuk terjerat investasi bodong itu Pak? Yang pertama menurut saya terkait dengan investasi bodong itu adalah literasi keuangan. Literasi keuangan. Iya, literasi keuangan. Jadi di dalamnya termasuk bagaimana pengetahuan tentang investasi yang legal, ilegal, investasi yang resmi misalnya atau yang tidak resmi, kemudian pengetahuan budgeting, termasuk di dalamnya budgeting, literasi keuangan itu budgeting, ya. Bagaimana melakukan investasi dengan disiplin, ya, sejak usia ini semudah mungkin. Kemudian bagaimana membuat klasifikasi. Ini investasi bodong apa enggak nih? Ya. Jadi ada beberapa
hal yang membuat pemuda itu terjerat investasi itu. Kemudian gaya hidup ya. Itu lagi-lagi gaya hidup itu membuat orang pengen cepat kelihatan ini sukses berhasil di awal, padahal itu cuma flexing barangkali ya. Oke. Nah ini yang mesti dihindari. Jadi ya gunakanlah pola hidup yang sewajarnya. Ya. Jadi jangan terlalu buru-buru atau terlalu cepat pengen mendapatkan cuan yang dalam jangka waktu sangat singkat, karena itu membuat kita mudah terjebak ke keputusan yang tidak bijak. Nah, jadi selain itu mungkin ini juga ya barangkali untuk ini emosi perlu dikontrol. Iya. Jadi ada informasi seperti ini langsung tertarik gitu tanpa mempergunakan ini pertimbangan rasional. Iya. Ini benar apa enggak ya? Ya biasa anak muda ya Pak, terbakar semangat. Ini benar apa enggak ya? Ini realistis apa enggak ya keuntungannya seperti ini? Nah, jadi itu mesti gunakan kontrol emosi. Jadi itu tiga tadi ya, itu masalah literasi, Ya. kemudian gaya hidup, kemudian kontrol emosi, sehingga kita bisa terhindar dari investasi bodong tersebut. Ya, mungkin supaya pembahasan kita lebih berkesan lagi Pak, Ya. silahkan disampaikan closing statementnya mengenai pembahasan ketika investasi jadi tren tanpa literasi. Mungkin tips paling mendasar dari Bapak untuk mahasiswa dan anak muda yang ingin mulai berinvestasi dengan cara yang aman, Pak. Oke, baik. Jadi kepada para pemuda, jadi kami sangat apresiasi jika sejak usia muda Anda sudah mulai berpikir untuk melakukan kegiatan investasi, ya. Karena ini juga adalah bagian dari kesuksesan di masa depan Anda. Nah, bagaimana melakukan investasi yang tepat? Itu ada beberapa hal yang mendasar yang perlu Anda miliki. Yang pertama adalah tentang literasi keuangan. Jadi tingkatkan literasi Anda di bidang keuangan, terutama terkait investasi. Kemudian yang kedua adalah sikap, ya, sikap. Jadi investasi ini dilakukan seperti melakukan kegiatan-kegiatan yang rutin gitu. Jadi bukan kegiatan yang tiba-tiba dilakukan, tiba-tiba dapat untung, ya tidak. Jangan pola seperti itu ya, karena itu sifatnya sangat spekulatif. Jadi lakukan budgeting, penganggaran dari penghasilan Anda, sisihkanlah untuk kebutuhan pokok Anda. Kemudian setelah itu kebutuhan tabungan atau dana darurat. Kemudian setelah itu baru persentase untuk investasi. Jadi itu dilakukan setiap bulan ya, mumpung masih muda. Dan ya banyak contoh keberhasilan pemuda di Indonesia ya, yang melakukan kegiatan yang disiplin tersebut di bidang investasi, dan di masa tuanya panen ya, mendapat hasil yang sangat baik ya. Jadi itu yang kedua tadi, gaya ya, sifat ya, disiplin. Yang berikutnya adalah mindset juga ya. Saya juga belum jelaskan mindset, cara berpikir ya. Jadi hidup kita itu adalah suatu anugerah yang mesti kita lakoni dengan baik. Jadi bahwa dalam hidup ini penuh dengan ujian. Jadi kita sadar hidup ini ujian. Begitu juga investasi. Kalau kita mau investasi dan ternyata misalnya mengalami suatu hal yang tidak diharapkan, jangan lantas stres, panik gitu ya. Nah, jangan putus asa gitu ya. Anggap ini suatu proses dalam kehidupan kita yang menempa untuk menjadi sukses di masa depan.
Oleh karena itu, jangan hanya berpikir investasi kita ini akan bagus, sukses, tanpa juga mempertimbangkan risikonya, gitu ya. Jadi selalu ada kemungkinan itu. Dan bagaimana kita menyikapinya, saya kira itu hal yang penting, ya. Dan ya terakhir bahwa jangan lupa bersedekah ya. Jika sudah investasinya sudah sukses, itu bersedekah. Sikap sedekah ini itu bisa membuat mental kita menjadi orang yang senantiasa siap dalam menghadapi situasi kehidupan yang kita alami. Baik ketika investasinya sukses, itu kita tidak serakah. Ketika investasinya misalnya kurang berhasil, itu kita tidak panik, ya, kita tetap tenang. Oke, jadi saya kira itu salah satu manfaatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pemirsa, tren investasi ini bisa jadi pedang bermata dua ya Pak. Kita telah melihat bahwa investasi itu penting dalam perencanaan masa depan. Tapi ketika itu dilakukan tanpa pemahaman atau pengetahuan terhadap prinsip dasar keuangan dan risiko yang menyertainya, maka itu bisa menjadi jebakan yang merugikan. Literasi keuangan menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa keputusan untuk berinvestasi itu tidak hanya dilakukan berdasarkan tren, tapi juga didasarkan pada pengetahuan dan analisis yang tepat. Terima kasih kepada Bapak Dr. Amran yang sudah menyempatkan waktunya memberikan edukasi kepada kita mengenai investasi di kalangan generasi muda dan pentingnya untuk berinvestasi. Dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang terus setia menyaksikan program Unhas Speak Up dan program Unhas TV lainnya. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Speak Up berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.